Dulu film horor Indonesia itu punya dua jenis teriakan. Yang pertama karena ngelihat setan. Yang kedua, Tapi semenjak Pengabdi Setan Menyerang pada ikut-ikutan bikin film tentang perjanjian dengan setan. Di antaranya ada Tumbal Hitam, ada Titipan Anak Setan, Pesugihan, Bersekutu dengan Setan, dan juga Perjanjian Gaib. Dan sekarang ada lagi, judulnya adalah Kajiman. Video ini mengandung spoiler, jadi jika kalian nggak suka silahkan skip aja. Langsung saja kita review filmnya. Kita mulai di adegan pertama, ada Asya dan juga ibunya yang lagi curhat di atas ranjang. Ceritanya ibunya lagi sakit, terus ngomong, besok temenin ibu ya, nggak usah kerja. Terus si Asya jawab, oh nggak bisa kalau izin, nggak enak sama teman-teman yang lain. Emang ibu sakit apa? Terus ibunya jawab, nggak tahu nih, ibu lagi stres, lagi pengen sendiri. Mohon maaf sebelumnya, ibu pengennya apa sih? Pengen ditemenin atau pengen sendiri? Ini dari segi penulisan ini gimana? Jujur gue nggak ngerti. Jadi pengennya sendiri apa ditemenin? Lanjut, si Asya berangkat kerja lalu diberhentiin sama ibu-ibu. Lalu ada adegan, Asya tunggu-tunggu, boleh bicara sebentar? Aku teman ibumu. Si Asya jawab, enggak, ibuku udah meninggal. Iya, aku udah tahu. Aku juga tahu tentang cerita cincin ibu kamu. Dari adegan ini gue udah ngerasa ini film ngaco. Baru aja ngobrol berdua di atas ranjang, kenapa udah meninggal? Semales itukah bikin scene orang dikubur atau si Asya nangis-nangis karena ibunya udah tiada? Kan komponen itu yang paling penting, kenapa si Asya itu rela untuk ikut ibu-ibu tersebut saking cintanya kan sama ibunya. Kenapa emosi itu nggak ada? Dan yang gue nggak ngerti kenapa si Asya ini gampang percaya sama orang, gampang dibegoin. Aku tahu tentang cerita cincin ibu kamu. Lalu nggak diceritain cincin itu kenapa, mengapa, bagaimana. Langsung percaya aja tuh si Asya. Padahal di sini Asya ini orang berpendidikan. Kuliahnya aja keperawatan, politeknik, yang isinya itu orang-orang pinter, masuknya tuh susah. Tapi kok bisa-bisanya dibegoin. Yang menurut gue absurd lagi adalah ketika Asya terbangun di malam hari, terus di tengah kegelapan, dia mencari sesuatu di bawah tempat tidur. Yang jadi pertanyaan adalah, di rumah itu ada lampu nggak sih? Kan ada teknologi yang bernama lampu, tinggal dinyalain, kan enak nyari barangnya. Lampu mati ini tetap berlanjut di pertengahan, yaitu ketika si anaknya dan juga istrinya ke lantai 2. Itu kenapa lampunya nggak dinyalain? Lalu ketika istrinya didorong keluar, jatuh dari lantai 2, di luar rumah ada lampu. Ini konsep keluarga dari mana? Kan beraktivitasnya itu kebanyakan itu di dalam rumah. Tapi lampunya yang dinyalain itu kok di luar? Selanjutnya adalah karakter Rama. Ini kenapa Rama itu hobinya itu nyelonong rumah orang mulu. Ke rumah temennya main masuk, ke rumah ibu-ibu main masuk, ke rumah majikan Asya masuk. Dan ketika masuk tanpa izin tersebut, dia tiba-tiba menemukan jasad yang 7 hari udah meninggal. Dan kalau gue perhatiin, ini kan desa, rumahnya itu berdempetan. Kok bisa-bisanya nggak ada yang tahu selama 7 hari? Ketika Rama memasukin rumah tersebut, dia mencium bau sesuatu. Tapi ada suara yang sangat kenceng, ngueng-ngueng. Ada suara lalat. Ketika gue perhatiin, kok kayak nggak ada sosok lalatnya sama sekali. Apa gue salah lihat? Suaranya kenceng banget lagi kayak motor, ngueng-ngueng. Selanjutnya adalah karakter bapak yang sakit-sakitan. Yang jadi pertanyaan adalah kontribusi dia di film ini apa sih? Dialognya cuma terus nampar makanan, nampar sendok. Yang gue penasaran adalah proses castingnya itu gimana. Semua bapak-bapak dikumpulin. Oke bapak-bapak, kali ini kita akan melakukan proses casting. Siapa yang adegan yaitu bagus, itu akan lolos. Padahal gue ini berharap lebih terhadap bapak ini. Kan ada scene si ibu itu bilang, kamu jangan macem-macem, kamu gak tahu tentang sejarah keluarga ini. Sampai akhir sejarah keluarga ini gak diceritain sama sekali. Kosong. Dari segi plot twistnya sangat membagongkan. Dari trailernya dan juga posternya itu sangat menarik. Kajiman, iblis yang sangat kejam. Tapi ketika nonton film ini kayak nggak ada kejam-kejamnya sama sekali. Kalah sama dukun. Yang bikin gue penasaran pengen nonton film ini adalah tentang konsep pesugihan kandang bubrah. Kok gak ada penjelasannya sama sekali, gak ada ceritanya sama sekali. Sekaya apa dia perjanjiannya, gimana ritual apa yang harus dilakukan, pantangannya apa, itu gak dijelasin sama sekali. Malah yang kejam di sini bukan si sosok kajimannya, tapi adalah si sosok dukunnya. Proses mencari plot twistnya itu juga kayak dipaksain banget, kayak dicari-cari.
Tujuan ibu-ibu itu pengen numbalin semuanya itu apa? Pengen memperkuat ilmu. Emang dia di sini kurang kuat apa? Bisa membunuh Rama tanpa menyentuh. Bisa bigoin si Ahsa dan juga bisa ngeluarin api. GG banget, gila. Berasa kayak avatar elemen api, GG banget. Dia menambah ilmu buat apa? Buat melawan siapa? Apakah balas dendam atau pengen mencari kekayaan? Apa? Nggak dijelasin. Tujuannya itu nggak jelas, semuanya ditumbalin. Bahkan duit gue juga merasa ditumbalin sepanjang gue pulang nonton film ini. Kembalikan uang saya, kembalikan. Langsung saja skor dari gue adalah 2/10. Gimana menurut kalian? Tonton aja langsung, filmnya adalah Kajiman.